Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nimade Indah Permatasari. Saya dari kelas 9D nomor absen 25. Di sini saya akan menyampaikan cerita inspiratif sebagai tugas ujian praktek Bahasa Indonesia. Ada seorang teman yang menuturkan kisahnya. Dia bernama Alena. Pada hari itu, ia sedang belajar seperti biasa, yaitu belajar dari rumah, karena sedang masa pandemi COVID-19. Usai belajar, ia merapikan bukunya, lalu merebahkan tubuhnya di tempat tidur karena merasa sangat lelah. Baru saja merebahkan tubuhnya, handphone Alena tiba-tiba berbunyi. Alena langsung melompat dari tempat tidurnya dan meraih handphone yang berada di atas meja. Setelah ia membaca pesan yang masuk, ternyata ia diajak makan-makan oleh teman-temannya. Tanpa pikir panjang, Alena langsung menyetujuinya. Alena segera bersiap dan mengambil maskernya, lalu menuju ke tempat yang diberitahukan oleh teman-temannya. Sesampainya ia di sana disambut manis oleh teman-temannya. Mereka duduk di tempat yang sama karena di satu meja cukup untuk 4 orang dan sudah diatur jaraknya. Alena dengan cepat memanggil pelayan karena ia sudah sangat lapar. "Mbak, kesini mbak," panggil Alena pada pelayan yang berada di sampingnya. Mereka berempat mengatakan pesanannya. Mereka memesan banyak makanan karena Alena berjanji menraktir mereka setelah ia mendapat uang jajan dari ibunya. Tak lama setelah itu, makanan mereka datang. Mereka segera menyantapnya karena sudah tidak bisa menahan rasa laparnya, sambil mengancungkan jempolnya yang mengisyaratkan bahwa makanannya sangat lezat. Setelah selesai makan, Alena membayar makanan-makanan yang sudah mereka pesan. Lalu Alena mengajak teman-temannya membeli es krim di dekat sana. Alena lagi-lagi menraktir temannya. Padahal sebelumnya teman-temannya menolak, akan tetapi Alena bersikeras untuk menraktir teman-temannya. Tanpa ia sadari, uang jajan pemberian ibunya tinggal sedikit. Karena hari sudah sore, mereka pulang ke rumah masing-masing. Sebelum pulang, Alena mampir ke swalayan untuk membeli pesanan ibunya. Saat di kasir, Alena terkejut karena uang yang ia bawa tinggal sedikit. Untungnya, uang tersebut cukup untuk membayar pesanan tersebut. Alena menuju ke sepeda motornya. Ia dihampiri tukang parkir. "Bayar parkir dulu, Dek," kata tukang parkir pada Alena. "Berapa, Pak?" tanya Alena kepada tukang parkir. "Rp2.000 saja, Dek," jawab tukang parkir. Alena mengambil dompetnya untuk mengambil uang. Namun, uang di dompetnya sudah habis. Lalu ia mencari uang di saku celananya, dan untung saja ia menemukan uang Rp2.000 di saku celananya. Lalu ia memberikan uang tersebut pada tukang parkir. "Ini, Pak," kata Alena pada tukang parkir. "Terima kasih, Dek," jawab tukang parkir sambil tersenyum dan mengambil uang yang disodorkan oleh Alena. Ia langsung menuju ke rumahnya. Sudah setengah perjalanan, tiba-tiba sepeda motor Alena mati di tengah jalan. Alena mendorong sepeda motornya ke pinggir jalan agar tidak mengganggu lalu lintas. Setelah itu, ia mencari penyebab kenapa sepeda motornya bisa mati. Ternyata bahan bakar sepeda motor Alena habis. "Astaga, bensinku habis, uangku sudah habis lagi. Bagaimana ini?" terengeh Alena. Ia memutuskan untuk pulang berjalan kaki sambil mendorong sepeda motornya, karena handphonenya juga tidak berisi pulsa, sehingga tidak bisa digunakan. Baru beberapa langkah ia berjalan, ia melihat peristiwa yang membuatnya menghentikan langkahnya. Seorang ibu yang memberikan anaknya uang jajan. Itulah yang ia lihat. "Nak, hari ini ibu ada rezeki. Ini uang jajan untukmu. Gunakan dengan baik ya, Nak," kata sang ibu pada anaknya. Sang anak hanya mengangguk sambil mengambil uang pemberian ibunya. Jadilah seperti semut yang memikirkan keperluan makannya di masa mendatang. Jangan menjadi seperti belalang yang tidak memikirkan keperluan utamanya, sehingga ia hampir mati karena kelaparan, sambung ibu. Lalu mereka berdua meninggalkan tempat tersebut. Dek, hati Alena terasa seperti tertusuk pisau tajam. Lalu ia menyadari bahwa yang telah ia lakukan sangat tidak benar. Seharusnya ia tidak menggunakan uangnya untuk berpoya-poya, tetapi digunakan dengan baik dan digunakan untuk membeli keperluan utamanya. Ibu itu memang benar. Seharusnya aku menggunakan uang yang diberikan oleh ibu dengan baik. Alena mengakhiri kalimatnya dengan terbata-bata, dan tanpa ia sadari beberapa bulir air mata menetes jatuh dari matanya. Alena pun menjadi lemas. Setelah menyadari betapa cerobohnya ia mengatur keuangannya, sehingga tidak bisa membeli keperluan utamanya.
Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah gunakanlah uangmu dengan sebaik-baiknya. Gunakan uangmu untuk membeli keperluan pokok dan pikirkan juga hari esok.